kasih Tuhan untuk hari yang indah ini, hari yang berbahagia buat kami semua. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna, perlindungan-Mu bagi kami Tuhan. Sehingga hari ini kami boleh merayakan kasih, kami boleh merayakan cinta, rancangan-Mu yang indah buat kami, buat kehidupan kami, buat kehidupan setiap kami yang ada di tempat ini tanpa terkecuali. Terima kasih Engkau sampaikan kami Tuhan, kedua mempelai, keluarga besar, para undangan dan jemaat-Mu. Sungguh penyertaan-Mu sempurna buat kami, dan kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua di sini dengan urapan kasih-Mu. Buka hati kami untuk kami boleh mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu untuk kami, sehingga semuanya membawa kami semakin mendekat kepada Engkau ya Allah, Allah yang kami cintai. Dan terlebih lagi Engkau mencintai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai hamba-Mu sebagai saluran-Mu. Urapi dengan Roh Kudus masing-masing kami di tempat ini, tidak terkecuali. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Mari saudara terkasih, kita semua yang siap terima pesan Tuhan hari ini, kita sama-sama katakan amin. Selamat sore, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Hari yang berbahagia Bapak Ibu Saudara buat kedua mempelai, Deo dan Putri, dan juga keluarga besar, dan juga para tamu undangan yang ikut bersama-sama merayakan kebahagiaan hari ini. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernikahan itu adalah satu fase dalam kehidupan kita. Fase yang begitu indah buat kita manusia yang hidup di dunia ini. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah rancangan indah dari Tuhan pencipta kita sendiri. Fase ini sering ditunggu-tunggu, baik oleh mereka yang sudah ngebet pengen nikah tapi belum ketemu jodoh. Belum ketemu jodoh atau belahan jiwanya ya. Sampai galau, sampai desperate, depresi mungkin. Pengen cepat punya pacar lalu menikah. Nah yang gak kalah ngebetnya itu orang tua juga Bapak Ibu Saudara. Orang tua juga gak kalah ngebetnya biasanya. Ngebet pengen anaknya cepat nikah ya. Dan kalau bisa segera nikah, kasih cucu, maka lengkaplah sudah kebahagiaan sebagai kakek dan nenek. Nah orang-orang muda atau remaja, bahkan ada yang menjadikan pernikahan itu sebagai tujuan hidupnya, terutama para wanita Bapak Ibu Saudara. Ada yang menjadikannya sebagai cita-citanya ya. Pernah dengar cerita seorang gadis kecil yang cerita ke teman-teman sekolahnya, wah nanti kalau saya sudah dewasa, saya mau menikah dengan pangeran pujaan saya, belahan jiwa saya, impian hati saya. Bahkan dia sudah merancangkan loh, nanti pesta pernikahannya mau seperti apa. Tema pernikahannya dia udah rancangkan. Tema princess atau prince ya, tema princess dan prince, putri dan pangeran. Terus lokasi resepsinya kalau bisa ya, itu di Disneyland Jepang. Ya. Nah, terus ada lagi tema Frozen, si putri es. Jadi nanti ruangan resepsinya dibuat musim dingin, winter ya, dengan pahatan es batu sana sini. Temperatur suhunya dibuat dingin seperti musim dingin Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya pulang-pulang orang tua kedua mempelai kerokan semua. Ya, tema Frozen ya. Nah, saking ngebetnya pengen nikah, atau saking orang tuanya juga pengen anaknya cepat nikah, sampai-sampai ada yang nggak selektif Bapak Ibu Saudara dalam mencari pasangan hidupnya. Padahal pasangan hidup itu namanya juga pasangan hidup, berlangsung seumur hidup ya. Asal bisa dapat saja, asal bisa nikah saja, asal bisa memenuhi standar masyarakat umum ya, menikah, punya anak, punya keturunan ya.
Syukur-syukur kalau menikahnya dengan orang yang tepat. Kalau menikah dengan orang yang tepat, Bapak Ibu Saudara, tiap hari itu rasanya seperti hari Valentine, kasih sayang. Bayangkan, hari Valentine bukan hanya tanggal 14 Februari, tapi setiap hari sepanjang tahun. Jadi setiap hari makan coklat Valentine. 2 tahun kemudian diabetes. Ya. Nah, itu jika menikah dengan orang yang tepat, Bapak Ibu Saudara. Lalu kalau dapatnya orang yang salah, bagaimana? Kalau nikahnya dapat orang yang salah, wah, tiap hari itu namanya hari berduka. Terus kalau nikah dengan orang yang malas, dapat suami atau istri yang malas, maka tiap hari adalah hari buruh. Tanggal 1 Mei nanti hari buruh. Kalau nikah dengan pria atau wanita yang kaya, waduh, prianya kaya atau wanitanya kaya, maka tiap hari itu hari pesta. Ya. Nah, kalau menikah dengan orang yang masih belum dewasa, banyak loh Bapak Ibu Saudara di konseling-konseling pranikah, konseling-konseling pasca nikah itu banyak pasangan yang berkonflik ya gara-gara salah satunya belum benar-benar matang dan dewasa. Ya. Nah, kalau menikah dengan orang yang belum dewasa, belum matang, masih kekanak-kanakan, maka tiap hari itu adalah hari anak-anak. 23 Juli ya kita peringati hari anak-anak. Nah, kalau menikah dengan orang yang suka bohong, maka tiap hari April Mop, 1 April ya. Nah, kalau tidak menikah bagaimana? Kalau tidak menikah, tiap hari itu hari kemerdekaan Bapak Ibu Saudara. Nah, Deo dan Putri hari ini mendeklarasikan pernikahan mereka. Hari kemerdekaan kalian udah dengar tiap hari ya. Sekarang tinggal 1 hari setiap tahun, 17 Agustus. Ya. Nah, Deo dan Putri memutuskan untuk menikah. Pernikahan itu adalah satu keputusan Bapak Ibu Saudara. Satu keputusan besar dalam hidup setiap insan manusia. Nah, dan seperti halnya kalau kita mengambil satu keputusan, pasti selalu ada namanya konsekuensinya. Nah, konsekuensi dari pernikahan itu apa? Konsekuensi pernikahan itu membutuhkan komitmen. Itu membutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh. Dan juga pernikahan antara 2 insan, pria dan wanita, itu membutuhkan kerja keras. Ya, kerja keras. Untuk bisa apa? Untuk bisa menyatu antara 2 pribadi yang berbeda. Itu butuh kerja keras Bapak Ibu Saudara. Dalam hal tentunya dalam hal menyatukan karakter ya. Sifat yang berbeda-beda. Bahkan ada juga yang menikah dan mereka pasangan suami istri itu punya sifat yang karakter yang berlawanan malah. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernikahan itu bukan tujuan akhir. Bukan tujuan akhir. Membentuk keluarga juga sebenarnya bukanlah tujuan akhir kita. Sebenarnya tujuan kita adalah apa Bapak Ibu Saudara? Setiap dari kita, menikah maupun tidak, tujuan akhir kita adalah nanti kita bertemu dengan Sang Pencipta kita. Tuhan kita. Di surga abadinya yang indah. Dalam bimbingan konseling pranikah saya katakan pada Deo dan Putri, 2 insan manusia yang sedang berbahagia hari ini, senyumnya mana nih? Bahwa pernikahan itu hendaklah menjadi sarana yang efektif untuk membawa mereka pada tujuan abadi tadi, yaitu apa? Yaitu makin mendekatkan mereka kepada Tuhan Pencipta. Jadi pernikahan itu bukan tujuan akhir, tapi jadikanlah pernikahan itu sebagai sarana yang efektif, saling menolong suami dan istri untuk mencapai tujuan terakhir kita semua, bertemu dengan Tuhan kita. Amin.
Nah, suami istri hendaknya bersama-sama saling nolong, saling dukung, saling nopang satu sama lain. Bukan saja dalam menjalani atau menghadapi hal-hal dalam kehidupan keluarga ya, seperti ngurus rumah tangga ya kan, kemudian membesarkan dan mendidik anak, mengatur keuangan bersama, menghadapi mertua yang cerewet mungkin. Suami istri bukan hanya saling bekerja sama dalam menjalani kehidupan keluarga tadi, tapi yang juga sangat penting, Bapak Ibu Saudara, yang juga sangat penting, suami dan istri itu sebenarnya harus saling menolong, mendukung satu sama lain untuk apa? Untuk membentuk dan menghasilkan karakter yang lebih baik lagi satu sama lain. Salah satu yang dibentuk karakter itu apa? Karakter kasih, Bapak Ibu Saudara. Karakter kasih itu yang kita bentuk, karakter cinta yang kita bentuk dalam satu kehidupan pernikahan atau kehidupan keluarga. Nah, ini mungkin bagian yang tersulit dan menjadi tantangan pria dan wanita dalam kehidupan pernikahan mereka. Waktu berpacaran, semua sifat-sifat manis keluar ya. Karakter yang manis, baik-baik itu semua ditunjukkan. Sifat jelek atau kekurangan sedapat mungkin disembunyikan rapat-rapat. Benar Bapak Ibu Saudara yang pernah pacaran di sini? Ya, disembunyikan rapat-rapat ya. Masa-masa yang indah itu pada saat pacaran. Tapi begitu tinggal bersama setiap hari, mulai kelihatan jelas sifat dan karakter yang tadinya nggak ada loh waktu pacaran. Tadinya nggak ada. Nah, ada yang konseling. Dulu suami saya nggak begitu loh, Pak. Dulu istri saya nggak begitu loh, Pak. Ya, saya katakan itu masa promosi. Ya, masa pacaran itu masa promosi. Ya, banyak cashbacknya. Ya. Setelah tinggal bersama dalam satu pernikahan yang kudus, itu perlu kerja keras untuk menyatukan kedua insan yang berbeda. Dan bukan hanya dua insan, tapi dua keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara, tujuan hidup kita adalah untuk semakin mendekat kepada Allah kita, Tuhan kita. Sampai pada puncaknya nanti, saat kehidupan kita berakhir, kita kembali bersama-sama dengan Dia dalam kekekalan. Mari kita baca bersama-sama, ada 2 ayat yang saya kutip untuk ibadah hari ini. Kolose 3 ayat 23. Ya. Kita bacakan sama-sama Bapak Ibu Saudara. 3, 2, 1. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Kemudian 1 Korintus 10 ayat 31. Katakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Ya. 2 firman ini begitu indah, mengingatkan kita kehidupan kita ini sebenarnya itu adalah milik pencipta kita, milik Tuhan kita. Jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, kita makan, kita minum, kita bekerja, kita menikah, itu semua kita perbuat untuk pencipta kita, untuk Tuhan kita yang mengasihi kita. Ya. Nah, kalau firman Tuhan katakan makan dan minum saja kita lakukan untuk Tuhan, apalagi dengan menikah. Menikah pun kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin, Deo, Putri. Ya. Pernikahan itu merupakan media atau sarana yang sangat tepat untuk melatih kita, Bapak Ibu Saudara. Untuk melatih kita buat apa? Untuk membentuk kita menjadi manusia yang agung, manusia yang lebih baik.
manusia yang lebih berkualitas, terutama kualitas sifat dan karakter kita. Pernikahan itu media atau sarana yang sangat baik untuk kita membentuk kita menjadi manusia yang diingini oleh pencipta kita. Pernikahan itu membentuk suatu keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Nah, ini adalah tempat yang paling tepat untuk melatih apa? Melatih kasih kita, melatih kesabaran kita, melatih pengendalian diri kita, melatih kerendahan hati kita, melatih sukacita kita juga, melatih damai kita, dan melatih kita untuk menguasai diri. Kenapa? Karena istri atau suami yang kita nikahi itu adalah manusia yang kita cintai dan kita kasihi, sayangi. Oleh karena itu kita belajar untuk mempraktekkan kasih itu kepada orang yang kita kasihi terlebih dahulu. Ya. Dengan kehendak bebas kita memilih pasangan hidup kita. Ya. Dan Tuhan juga ingin kita melatih diri kita dengan mengasihi istri atau suami yang kita kasihi, dan juga nanti anak-anak yang Tuhan berikan, yang Tuhan karuniakan. Itu media yang sangat efektif untuk melatih kita mempraktekkan kasih. Keluarga itu ajang untuk menerapkan prinsip-prinsip kasih yang Tuhan Yesus telah modelkan buat kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita tidak bisa mengasihi orang-orang terdekat kita, kalau kita tidak bisa sabar dengan orang-orang terdekat kita, dengan orang-orang yang kita kasihi, yang sudah kita pilih untuk kita kasihi, dengan suami atau istri kita atau dengan anak-anak kita, bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita yang lain, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita tidak bisa sabar dengan suami istri kita, dengan anak-anak kita, bagaimana kita bisa sabar dengan yang lain? Tantangannya di situ, Bapak Ibu Saudara. Tantangannya di situ. Terkadang mengasihi dan sabar terhadap orang yang kita kenal itu jauh lebih susah. Ya. Tapi Tuhan pesankan hari ini, kasihi dahulu sesamamu, dan sesamamu itu adalah orang yang paling dekat dengan engkau. Mungkin orang itu adalah yang duduk di samping kanan atau kiri Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, pesan Tuhan hari ini untuk kita semua, Mungkin kita perlu cek lagi bagaimana kehidupan pernikahan kita buat Bapak Ibu yang sudah menikah. Apakah kehidupan kita, keluarga kita itu di dalamnya itu memuliakan Tuhan, memuliakan pencipta kita? Atau malah sebaliknya, hubungan kita dengan orang yang telah kita komitmen untuk kita kasihi telah menjadi dingin, telah menjadi rapuh, tidak bergairah lagi, Bapak Ibu Saudara. Atau bahkan pasangan yang seharusnya kita kasihi, kita malah kadang menyakitinya, Bapak Ibu Saudara. Kita membuat dia kecewa, kita membuat dia sedih. Mari kita evaluasi sama-sama. Bukan kebetulan Bapak Ibu Saudara hadir di tempat ini. Kita evaluasi kasih kita kepada orang-orang terdekat kita. Kita evaluasi kasih kita kepada keluarga kita. Kita evaluasi kasih kita kepada sahabat kita, teman-teman kita. Jangan sampai kita hidup dalam kehidupan pernikahan yang seharusnya menjadi praktek kasih, yang seharusnya menjadi media kita mengasihi satu sama lain, malah bertolak belakang. Malah membuat kita menjadi manusia yang jauh dari sifat karakter kasih itu. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara, segera kita harus evaluasi dan renovasi hubungan kita. Sekali lagi saya katakan, bukan kebetulan Bapak Ibu Saudara hadir tempat ini. Pesan Tuhan, mari kenakan kasih lagi. Kasih mula-mula,
Mari ingat kembali momen-momen indah pada saat Bapak dan Ibu berpacaran. Pada saat Bapak dan Ibu mengucapkan ikrar janji pernikahan yang kudus. Sehidup semati, bahagia bersama, sedih bersama. Kita evaluasi lagi. Yang belum menikah, kita evaluasi lagi. Kasih kita pada sahabat kita, pada teman kita, pada saudara kita, pada rekan kerja kita, pada atasan kita, pada bawahan kita, yang mungkin kadang menyebalkan, mungkin kadang membuat kita kecewa. Tapi Tuhan katakan, kasihi musuhmu. Mengasihi orang yang kita sukai itu gampang, tapi ngasih musuh, tapi itu perintah Bapak Ibu Saudara, perintah dari Tuhan yang menciptakan kita semua di sini. Amin. Itu tantangan, mengasihi orang yang mengecewakan kita, tetap mengasihi orang yang menyakiti kita, tidak mudah. Nah, dalam sesi terakhir konseling pranikah, Bapak dan Ibu Gembala kita, Bapak dan Ibu Hasan katakan satu rahasia bagaimana kita menjaga hubungan pernikahan tetap langgeng, tetap erat. Ada dua rahasia di sini yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Hasan Gembala GSKI Petra di tempat ini. Rahasianya adalah Bapak Ibu Saudara, jangan menuntut. Itu rahasia pertama. Rahasia kedua, harus saling mengalah. Jangan menuntut dan harus saling mengalah. Tidak mudah kita untuk melakukan hal itu Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan bersama, bukan hanya pasangan suami istri, bukan hanya dalam keluarga, dalam kehidupan kerja, dalam kehidupan bersaudara, dalam kehidupan pertemanan, dalam kehidupan di sekolah. Ada gesekan. Kita tergores, kita manusia, kita bisa terluka. Kita bisa kecewa, kita bisa kesal. Ada goresan di hati dan jiwa kita. Karena perlakuan-perlakuan yang tidak adil terhadap kita mungkin. Nah, untuk itu, apa yang harus kita lakukan? Kita datang kepada Tuhan, Sang Sumber kasih itu. Kita datang kepada Tuhan, Sang Sumber kasih itu. Untuk meminta apa Bapak Saudara? Meminta kekuatannya untuk pemulihan. Kita datang kepada Allah yang menciptakan kita, Allah Sang Kasih itu sendiri, untuk tolong kita. Hati kita mungkin sempat tergores, sempat kecewa, tapi kita bisa sembuh karena kekuatan dan kasih dari Tuhan. Amin. Kita saling memaafkan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus ajarkan kita untuk saling memaafkan. Saling bekerja sama kembali untuk menuju tujuan kita bersama. Tujuan bersama yaitu semakin mendekat kepada Allah kita. Kita kembali lagi kepada gairah awal pernikahan itu. Pernikahan kita, keluarga kita, hendaklah menjadi media bagi kita dalam mengembangkan sifat karakter yang lebih baik lagi. Menjadikan kita lebih sabar lagi, lebih penuh kasih, lebih mampu mengendalikan diri, lalu lebih murah hati, lebih baik lagi, lebih setia lagi, lebih sukacita lagi, lebih damai lagi, dan lebih teduh lagi dalam kehidupan. Kalau pernikahan itu tidak membawa kita ke arah situ, lalu buat apa kita menikah? Kalau pernikahan itu tidak membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik di mata Tuhan kita, pencipta kita, saatnya kita evaluasi lagi. Dan saatnya kita datang kepada Tuhan meminta kekuatannya, meminta curahan kasihnya buat kita semua, agar kita bisa melakukan perintah saling mengasihi ini. Pernikahan itu hendaklah membawa kita semakin dekat padanya.
pada pencipta kita dan semakin memunculkan karakter-karakter ilahi dalam diri kita dan juga dalam diri pasangan kita dan anak-anak kita. Jadi dalam keluarga, dalam kehidupan pernikahan, dalam kehidupan keluarga, kita hendaknya saling menolong, mendukung satu sama lain untuk membentuk karakter, memunculkan karakter ilahi yang lebih baik lagi satu sama lain. Sampai akhirnya kita ditemukan berkenan di hadapan pencipta kita pada akhir hayat kita, pada akhir hidup kita, di mana kita semua akan jalani itu. Kita semua akan hadapi itu. Nah, sudah siapkah kita? Sudah siapkah kita bertemu dengan pencipta kita dengan karakter yang berkualitas seperti maksud tujuan utama Tuhan menciptakan kita? Sudahkah kita munculkan karakter kasih itu? Melalui pesan Tuhan hari ini, mari saya ajak kita semua kembali pada namanya kasih mula-mula. Kita kembali pada gairah cinta mula-mula, seperti yang Deo dan Putri hari ini. Kita rasakan atmosfer kasih di tempat ini. Atmosfer kasih, gairah kasih yang begitu indah. Kasih yang indah. Berikan kasih yang indah bagi pasangan kita, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi saudara-saudara kita. Dan terlebih lagi, berikan kasih yang indah bagi Tuhan pencipta kita. Kenapa? Karena Tuhanlah sendiri, Tuhan sendirilah sang pencipta itu. Tuhan sendirilah adalah kasih itu sendiri. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.